Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang kalau kita ingin sukses di dalam berwirausaha, apa saja yang mesti kita hindari atau apa saja yang mesti tidak kita lakukan di dalam menjalankan usaha itu. Jadi ada 4 hal yang harus saudara hindari kalau saudara ingin sukses di dalam menjalankan usaha yang saudara kembangkan. Yang pertama, jangan sekali-kali usaha itu berpikiran jangka pendek. Jadi usaha itu harus difikirkan sebagai usaha yang hidup selamanya. Kalau di dalam akuntansi ada prinsip namanya going concern. Jadi bikin usaha itu harus dipandang sebagai usaha yang hidup selamanya. Jadi jangan sekali-kali berpikir jangka pendek. Misalnya orang yang berpikir jangka pendek itu misalnya adalah mereka ketika ada pembeli dari luar kota maka kemudian diambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikkan harga yang tidak wajar. Maka itu sebetulnya juga cara berpikir jangka pendek. Jadi orang akan beli sekali kemudian memperoleh kekecewaan dan orang itu tidak akan kembali. Kenapa? Karena kalau kita berpikiran seperti itu memang pada saat itu saudara untung besar, tetapi pada waktu yang lain saudara akan ditinggalkan oleh para pelanggan. Kalau kita ditinggalkan para pelanggan, berarti usaha kita itu berarti akan mengalami kegagalan. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan feeling. Jangan berpikir atas apa yang saudara inginkan, tetapi berpikirlah apa yang orang lain inginkan. Jadi wirausaha itu pada prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bagaimana kita berusaha untuk memenuhi keinginan orang lain, bagaimana juga kita memenuhi fantasi orang lain. Karena prinsipnya orang wirausaha itu harus mendasarkan kepada apa yang diinginkan oleh orang lain yang bisa saudara penuhi. Karena itu tidak boleh berdasarkan feeling, tetapi saudara bisa berdasarkan data. Data itu diperoleh dari mana? Bisa karena melakukan pengamatan, bisa juga karena wawancara, bisa juga dilakukan dengan mendapatkan data survei, bisa juga dengan uji coba produk. Misalnya dengan wawancara, setiap orang diwawancarai apa sih yang diinginkan atas produk tertentu. Nah kemudian di mapping, dari situ ditentukan mana yang prioritas bisa dilakukan. Atau tadi itu yang melakukan pengamatan. Misalnya ketika saudara di kampus, saudara lihat mahasiswa itu pola makannya seperti apa, atau menggunakan bajunya yang terbanyak model seperti apa. Nah itu kemudian dipetakan sehingga dengan demikian saudara kalau jual produk memang betul-betul sebagaimana yang diinginkan. Atau bisa juga dengan uji coba produk tadi. Dengan uji coba produk, saudara bikin produk, coba tawarkan ke masyarakat, nanti seperti apa tanggapan masyarakat atas produk itu. Jadi tidak boleh orang membuat usaha hanya mendasarkan kepada feeling, karena itu yang muncul berarti apa yang saya inginkan. Nah kalau apa yang saya inginkan bisa jadi hanya memenuhi kebutuhan kita sendiri, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Yang ketiga, hindari usaha itu hanya memanfaatkan momentum saja. Karena begini, kalau kita hanya memanfaatkan momentum, itu jangkanya juga pendek. Saudara berusaha, bikin usaha hanya momentum Ramadan. Memang pas Ramadan itu rame. Tetapi pada saat setelah Ramadan bisa jadi saudara sudah tidak punya usaha lagi, sehingga tidak ada hasil yang bisa diperoleh. Jadi boleh memanfaatkan momentum, tetapi momentum itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar utama pengambilan keputusan di dalam menjalankan usaha. Dasarkan saja kepada pola hidup masyarakat, kebiasaan masyarakat, kemudian keinginan masyarakat dan lain sebagainya, yang itu bisa berjangka panjang dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga tahun berikutnya tinggal mengulang, memberikan kreativitas dan inovasi baru, sehingga nanti usaha itu bisa berjalan. Nah, yang keempat ini penyakit. Penyakitnya orang itu seringkali cepat merasa puas.
Jadi cepat merasa puas itu bahaya di dalam usaha, tetapi bersyukur itu wajib. Jadi merasa puas beda dengan bersyukur. Kalau merasa puas, orang merasa sudah memperoleh sesuatu yang diinginkan dan itu selesai. Maka kemudian penyakitnya kalau orang merasa puas itu, kemudian orang itu tidak punya kreativitas dan inovasi baru. Nah, padahal di dalam dunia usaha sangat dibutuhkan kreativitas dan inovasi baru. Siapa yang mampu bertahan adalah mereka-mereka yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi. Jadi bukan orang yang kemudian merasa puas. Seperti tadi saya sampaikan, berbeda ini dengan orang yang merasa bersyukur. Kalau orang merasa bersyukur itu menerima apa yang ada, menggunakan secara baik, dan yang ketiga adalah mengusahakan itu bisa menjadi lebih baik. Jadi terus ada upaya untuk meningkatkan. Nah, kalau itu yang dilakukan, menerima keputusannya Allah, kemudian memeliharanya, bahkan meningkatkannya, maka kita termasuk kategori di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya, tetapi siapa yang kufur atas nikmat Allah maka adab Allah yang sangat pedih. Jadi sekali lagi, kalau saudara pengen sukses di dalam usaha, maka hindari 4 hal ini. Poinnya, 1, jangan berpikir jangka pendek. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan feeling, tapi andalkan atas data, hasil pengamatan dan lain sebagainya. Hindari memanfaatkan momentum dan jangan cepat merasa puas. Itulah 4 hal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan apa saja dari rumah, dan terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim.